إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوان yang saya muliakan, mari kita melanjutkan dari kitab ilmu yang saya susun, dan kita memasuki bab ke-7 dalam hadis yang sama dari riwayat atau sanad yang lain yang diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan haddatsana Al-Humaydi haddatsana Al-Walid qala haddatsani Ibnu Jabir qala haddatsani أمير بن هاني أنه سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال أمير فقال مالك بن يخامر فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشأم فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشأم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, yakni Abdullah bin Zubair. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Walid, yakni Al-Walid bin Muslim. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu Jabir, yakni Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani, sesungguhnya dia telah mendengar Muawiyah berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, senantiasa akan selalu ada segolongan dari umatku yang menegakkan perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka siapa saja yang menghinakan dan menyalahi mereka, sampai datang kepada mereka perintah Allah, yakni kedatangan
hari kiamat, sedangkan keadaan mereka tetap demikian. Yang dimaksud adalah istiqamah. Berkata Umair, berkata Malik bin Yukhamir, berkata Mu'adz bin Jabal, mereka yakni la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah, mereka yang tersebut itu yakni Taifah Mansurah berada di Syam, berada di Syam. Maka berkata Muawiyah, ini Malik mengatakan sesungguhnya dia telah mendengar Mu'adz berkata bahwa mereka Taifah Mansurah itu berada di Syam, berada di Syam. Sedangkan Mu'adz bin Jabal dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu semuanya dan sahabat yang lain berada di Syam. Jadi Taifah Mansurah akan selalu ada dan muncul di Syam, walaupun tidak menafikan keberadaannya di Hijaz, di Yaman, di Irak, di Mesir, dan di negeri-negeri Islam lainnya, di India dan lain sebagainya. Ya, Taifah Mansurah. Dalam riwayat Bukhari yang lain, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi ma yadurruhum man kadzdzabahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dzalik. Senantiasa akan selalu ada segolongan dari umatku yang menegakkan perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka siapa saja yang mendustakan dan menyalahi mereka sampai datang kepada mereka perintah Allah, yakni hari kiamat, sedangkan keadaan mereka tetap demikian, yakni mereka istiqamah, tetap berada di jalan yang lurus. Hadis Taifah Mansurah yang salah satunya berada di negeri-negeri Syam, dan kita lihat bermunculan para muhaddisin dari negeri Syam. Terakhir Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, orang Albania, Eropa, yang hijrah ke Syam, tidak mengerti sama sekali bahasa Arab. Kemudian ia belajar dan jadi murid yang cerdas di waktu SD, ya, ibtidaiyah atau mungkin sanawiyah, sehingga kalau gurunya kesulitan mengajarkan anak-anak Arab asli orang Syam dalam bahasa Arab, dia memerintahkan orang Albaniyah ini, Al-Arnautiyah, untuk mengajarkan kepada orang-orang Arab, sehingga dijadikan contoh. Lihat ini, orang Albaniyah dia lebih pandai dari antum.
Karena itu Syekh Al-Albani mengatakan salah satu nikmat Allah banyak pada saya, namun di antaranya adalah dia mampu berbahasa Arab dan yang membuat dia dapat membaca kitab-kitab bahasa Arab. Yang tidak mungkin jalannya kecuali dengan bahasa. Dia dari kecil belajar di bawah hijrah ke negeri Syam, yang di kemudian hari terkenal dengan nama Muhaddithus Syam, ahli hadis dari Syam. Tetapi sebagian ulama mengatakan bukan hanya ahli hadis Syam, tapi Muhaddithul Asr, ahli hadis sepanjang zaman pada abad ini. Ya, itu dia. Dia dari Syam. Benar apa yang dikatakan bahwa mereka ada di Syam, salah satunya. Negeri-negeri Syam itu ada sekarang Syria, kemudian Yordania, kemudian Palestina. Itu negeri-negeri Syam, sangat luas sekali. Tetapi Taifah Mansurah tidak hanya di situ, juga ada di Hijaz dan di tempat-tempat lain. Mereka ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai ahli hadis. Saya bawakan di sini beberapa perkataan para imam. Yang pertama, Yazid bin Harun, al-imam besar, ahli hadis, wafat pada tahun 206, guru dari Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, jika mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapakah mereka. Kalau mereka bukan ahli hadis, maka siapa mereka? Yang kedua, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, wafat pada tahun 181 Hijriyah, yakni termasuk tabi'ut tabi'in. Mengatakan, menurutku mereka adalah ahli hadis. Mereka adalah ahli hadis. Hum indi ashabul hadis. Mereka ahli hadis menurutku. Ketiga, Al-Imam Ali bin Madini, wafat pada tahun 234 Hijriyah, juga mengatakan hum ahlul hadis. Mereka adalah ahli hadis. Ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi setelah membawakan hadis Taifah Mansurah dari jalan Sauban. Beliau mengatakan, yakni Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan setelah membawakan hadis Taifah Mansurah. Karena hadis Taifah Mansurah diriwayatkan oleh jamaah para sahabat. Dan saya sejak puluhan tahun yang lalu ketika menyusun kitab besar saya Riyadhul Jannah, mengumpulkan hadis-hadisnya dari nomor 971 sampai 984, banyak sekali ya, hadis-hadis Taifah Mansurah. Ini di jilid kedua dari kitab saya. Jilid yang pertama sudah saya terjemahkan sendiri. Barangkali saya bisa menerbitkannya di lain waktu karena kitabnya tebal sekali, 1000-an halaman lebih. Ya, mungkin kalau tidak ya selalu jadi perbendaharaan saya, karena saya mengumpulkannya dari puluhan tahun yang lalu. Kata Al-Imam At-Tirmidzi, aku mendengar Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail adalah Imam Bukhari. Menunjukkan bahwa Imam At-Tirmidzi selalu bersama gurunya ini
dan menanyakan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan hadis. Ya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, kata Tirmidzi, aku pernah mendengar Muhammad bin Ismail al-Imam al-Bukhari berkata, aku pernah mendengar Ali bin Madini berkata, dan beliau menyebutkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan hum ahlul hadis. Hum ahlul hadis. Ini riwayat guru dari murid, guru dari murid. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari gurunya, Bukhari meriwayatkan dari gurunya Ali bin Madini. Keempat dan kelima, Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dalam riwayat di atas, keduanya menyetujui apa yang dikatakan oleh Ali bin Madini. Imam Tirmidzi adalah murid besar Imam Bukhari, sedangkan Imam Bukhari murid besar Ali bin Madini. Maka riwayat ini adalah riwayat murid dari guru dan murid dari guru. Mereka semuanya sepakat bahawa Taifah Mansurah adalah ahli hadis. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan ahli hadis, halaman sekian, cetakan lama tentu ya, telah meriwayatkan perkataan Imam Bukhari bahawa Taifah Mansurah adalah ashabul hadis, ahli hadis. Kemudian yang keenam, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa Taifah Mansurah mereka adalah ahli hadis. Perkataannya sama dengan para ulama yang lainnya. Kalau mereka itu bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu lagi siapakah mereka itu. Dalam riwayat Imam Hakim, Imam Ahmad pernah ditanya tentang makna dari hadis Taifah Mansurah, maka beliau menjawab seperti tadi, kalau Taifah Mansurah itu bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu lagi siapakah mereka. Kemudian Imam Ibn Hibban juga meriwayatkan asar dari Imam Ahmad dengan lafaz berbeda tetapi semakna. 7 dan 8, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim, keduanya telah membawakan dan menyetujui serta menguatkan dan menjelaskan perkataan Imam Ahmad bahawa Taifah Mansurah adalah ahlul hadis, ahli hadis. Kesembilan, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dengan mengatakan dan membawakan sejumlah perkataan para imam bahawa Taifah Mansurah adalah ahli hadis, dan lain-lain banyak sekali dari para imam yang mengatakan dan menafsirkan bahawa Taifah Mansurah adalah ahli hadis. Umumnya mereka, sebagian ulama mengatakan bahawa ada juga dari Mujahid dan lain sebagainya. Namun yang mutaqaddimin dari para imam ahli hadis mengatakan seperti yang saya bawakan di sini, semuanya adalah ahlul hadis. Kemudian saya menjelaskan tentang keutamaan ahli hadis. Kalau sekiranya kita pejamkan mata dengan tidak menghitung-hitung kemuliaan mereka, ahli hadis yang demikian banyaknya, kecuali senantiasa mereka berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan lisan dan tulisan, atau dengan lisan saja, jadi setiap mereka menulis hadis mereka berselawat, ada kalanya dengan lisan saja. Jika qala Nabi, mereka tidak tulis sallallahu alaihi wasallam tapi sallallahu alaihi wasallam mereka ucapkan seperti itu. Ada yang ditulis sallallahu alaihi wasallam dengan lisan dan tulisan.
maka hal itu telah mencukupi dan mewakili untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian mereka sebagai orang-orang yang paling dekat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat insyaallah tabaraka wa taala. Ya. Dia saja Bukhari masuk dalam Taifah Mansurah. Orang dia menegakkan agama Allah, dia meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengumpulkan hadis-hadis sahih. Itu Taifah Mansurah. Al-Imam Ahmad Taifah Mansurah, dan seterusnya dari para imam ahli hadis, dari orang menulis kitab yang 6 dan yang sebelumnya. Itu Taifah Mansurah semuanya. Mereka yang membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan sebab mereka maka terpelihara dan terjagalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terkumpul seluruh ajaran Islam. Dari sabda-sabda, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani peran mereka, kedudukan mereka sangat besar sekali. Itu ahli hadis, para imam ahli hadis dari zaman ke zaman. Ya. Dan kita mempelajari kitab Sahih Bukhari, kita tahu hadis-hadis yang sahih dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari perjuangan beliau yang mencari hadis dari satu negeri ke negeri yang lainnya selama 16 tahun. Bukan pekerjaan mudah. Dan beliau menyeleksi, mengoreksi, mengkritik, sehingga jadilah sebuah kitab yang tersahih sesudah kitab Allah, mengumpulkan hadis-hadis. Begitu juga teman-temannya Muslim dan lain-lain, bahkan guru-guru mereka, Imam Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, dan yang di atasnya lagi Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Imam al-Syafi'i, dan di atasnya lagi mereka semuanya Taifah Mansurah, dan terus diikuti oleh para ulama dari zaman ke zaman di seluruh negeri-negeri Islam tersebar Taifah Mansurah. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menafsirkan bahawa Taifah Mansurah tidak khusus untuk ahli hadis saja. Walaupun tidak syak, tidak ragu lagi bahawa ahli hadis mengambil bagian yang terbesar. Sehingga para imam tadi mengatakan kalau mereka bukan ahli hadis, siapa lagi? Saya tidak tahu. Kalau Taifah Mansurah itu bukan ahli hadis. Belakangan para ulama mutaakhirin sebagian dari mereka bahawa Taifah Mansurah bisa ada di berbagai keahlian para ulama, dari para fuqaha, dari orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah dan seterusnya. Tetapi mutaqaddimin, kata-kata mereka sepakat. Jadi ada berapa orang, ada baru saya bawakan cuma 8-9 orang, para imam besar semuanya mengatakan mereka adalah ashabul hadis. Dan itu memang terbukti benar adanya perjuangan mereka besar sekali. Mereka di saf terdepan dalam membela dan mempertahankan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Perhatikan, kalau bukan dengan sebab mereka, kita tidak tahu hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara sunnah nabinya sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala memelihara kitabnya, karena dua-duanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di antara pemeliharaan Allah kepada sunnah nabinya, Allah membangkitkan orang-orang tertentu untuk memperjuangkan dan mempertahankan, menjaga dan memelihara sunnah nabinya. Siapa mereka kalau bukan ahli hadis? Tidak ada yang sanggup menjaga dan memelihara sunnah Nabi kecuali mereka. Mereka mengumpulkan hadis-hadis, mendatangi orang-orang yang mengetahui hadis, meriwayatkannya, menelitinya, mengoreksinya, dipilah-pilah, kemudian mereka menjelaskan keadaan orang-orang yang meriwayatkannya, baik atau tidak baik. Ada hadis yang ditolak, ada hadis yang bisa diterima, ada yang mardud tertolak, ada yang makbul, ada yang makbul, ada yang mardud. Ada rawi yang thiqah, ada rawi yang tidak thiqah, yang dhaif dengan cabang-cabangnya. Siapa? Mereka menanggung kesusahan dan penderitaan yang luar biasa. Dicela orang, dihina orang, dituduh menggibahkan para ulama, lain sebagainya. Ya? Dikatakan fulan dhaif, fulan thiqah, fulan begini, fulan begitu. Itu kan perlu kekuatan ilmiah, perlu kekuatan hati. Ya? Nah, itu perjuangan mereka itu luar biasa. Seluruhnya diterangkan yang berkaitan dengan hadis, tidak terlewat sedikit pun juga. Mereka saling mengisi satu dengan yang lain. Lihat saja mereka ribuan rawi ruwatul hadis, puluhan ribu dibicarakan oleh mereka, ditulis kitabnya. Dan Imam Al-Bukhari tidak hanya menulis kitab sahihnya, beliau menulis kitab tarikh kabir, sejarah besar tentang keadaan para rawi hadis. Walaupun dengan bahasa yang halus sekali, tetapi tajam, tapi dalam maknanya. Termasuk orang-orang pertama yang menulis tentang rijalul hadis. Fulan begini, fulan begini, fulan begitu, riwayatnya dari fulan, ini hadisnya. Terus, ini kitab menakjubkan. Ya? Kemudian para ulama lainnya, sehingga tersingkap dan terjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan hadis itu sehingga tidak beredar kesana kemari dari mulut ke mulut, dari satu mimbar ke mimbar yang lain, tidak, tapi dikumpulkan oleh mereka, dicatat satu-satu. Jalan-jalan hadis itu ratusan ribu mereka mencatatnya. Jalan-jalannya itu, makannya tidak sampai segitu. Terus diseleksi mana, dan mereka berjalan kemana-mana, mengelilingi kota-kota besar, kota-kota Islam saat itu, negeri-negerinya mengarungi lautan Sahara luas. Perjuangannya luar biasa. Tidak syak lagi, tidak syak lagi, tidak ragu lagi, mereka adalah Taifah Mansurah. Sehingga dikatakan kalau mereka bukan Taifah Mansurah, siapa lagi kalau mereka itu? Siapa mereka itu? Dengan perkataan Imam Ahmad, karena melihat perjuangan mereka yang sangat besar sekali.
Ya, baik ikhwan, kita sekarang beralih ke Sahih Bukhari. Kita sampai pada bab ke berapa? 22. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab al-'ilm. Bab fadl al-'ilm. Haddatsana bab fadl al-'ilm. Bab fadl al-'ilm. Bab kelebihan ilmu, bukan keutamaan. Kalau bab yang pertama itu menjelaskan keutamaan ilmu, bab ke-22 menjelaskan ziyadatul ilm, tambahan ilmu. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya yang mulia agar berdoa, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah hai Muhammad, Rabbi zidni ilma, Rabbi tambahkan ilmuku. Ini yang dimaksud bab fadlil ilm, tambahan ilmu, bertambah terus kelebihan ilmu, melimpah ruah ilmunya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita bisa lihat di hadis ini. Terus حدثنا سعيد بن مفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير، الليث بن سعد عقيل بن خالد بن عقيل بن شهاب محمد بن مسلم الزهري حمزة بن عبد الله بن عمر المديني شقيق Salim, yang saudara kandungnya Salim. Ini salah satu anak Abdullah bin Umar, namanya Hamzah. Ada Hamzah, ada Salim, ada Bilal, dan ada banyak anak laki-laki. Salah satunya Hamzah. Ia meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan bi isnadihi, dengan sanadnya sampai kepada Hamzah bin Abdullah bin Umar, anna bin Umar qala. Hamzah bin Abdullah bin Umar meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Ibnu Umar, dia berkata, anna bin Umar qala, bahwa Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun, tatkala aku sedang tidur, aku bermimpi. Itu maksudnya. Utitu biqadahi laban, aku bermimpi, dalam mimpiku itu aku diberikan segelas air susu. Fasyaribtu, maka aku pun meminumnya.
hatta inni la'ala ar-ray yakhruju fi azfari, sehingga aku melihat, sesungguhnya aku melihat air memancar keluar dari kuku-kukuku, yakni kepenuhan air itu berlebihan sehingga keluar dari kuku-kuku beliau. Thumma a'taitu fadli, kemudian aku berikan kelebihan itu, sisaannya itu, kelebihan yang karena ilmu air itu melimpah ruah. Dia minum, diberikan segelas air susu, kemudian beliau meminumnya, sehingga beliau melihat air itu keluar dari kuku-kuku beliau memancar. Kemudian kelebihannya aku berikan kepada Umar bin Khattab. Thumma a'taitu fadli, kemudian aku berikan kelebihanku itu kepada Umar bin Khattab. Qalu, para sahabat bertanya, fama awwaltahu ya Rasulullah, maka apakah tafsirmu terhadap mimpimu itu wahai Rasulullah? Apa tafsirmu ya Rasulullah terhadap mimpimu itu? Engkau diberikan segelas susu, kemudian kau minum, dan air keluar dari jari jemari beliau, dari kuku-kukunya, yakhruju fi azfari. Kemudian kelebihan yang kau berikan kepada Umar, apa tafsirnya, takwilnya, ta'birnya apa? Qala, beliau mengatakan al-ilmu, ilmu, yakni ilmu beliau melimpah ruah berlebihan. Allah Jalla Dzikruhu memberikannya, dan beliau berikan kepada Umar bin Khattab kelebihan itu sebagiannya. Hadis yang mulia ini selain menjelaskan sesuai dengan judul bab yang diberikan oleh Bukhari, yakni senantiasa memohon kepada Allah dan berusaha menambah ilmu, karena sifat belajar ilmu itu selalu naik, tidak pernah turun, selalu meningkat, menaik terus dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Dan kemudian saja orang-orang yang belajar dari sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah dan seterusnya, ada tingkatannya. Begitu juga sekolah agama, begitu juga belajar ilmu, selalu ada peningkatan. Itu kelebihan ilmu, ziyadatul ilm, menunjukkan juga keutamaan atau manaqib Umar bin Khattab yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kemudian terus bab yang kedua, ke bab yang ke-23, terus babul futya wa huwa waqifun 'ala dabbati wa ghairiha. Bab al-futya, berfatwa, yakni bersoal jawab, karena fatwa itu menjawab pertanyaan, itu fatwa. Babul futya
wa huwa, dan dia di sini siapa? Mufti, orang alim, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Waqifun 'ala dabbah, sedang berada di kendaraannya, sedang berada di kendaraannya. Wa ghairiha, dan selainnya. Maksudnya apa? Orang alim, seorang mufti menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya di mana saja ia berada. Lagi di atas, lagi di kendaraan, lagi jalan, lagi di mana saja dia bisa menjawab pertanyaan, tidak terikat dengan satu tempat. Karena itu Al-Imam memberikan judul bab yang menarik sekali, babul futya, bab berfatwa, wa huwa, dan dia mufti, orang alim, waqifun 'ala dabbah, sedang berada di kendaraannya. Wa ghairiha, kalimat wa ghairiha, dan selainnya, selain di kendaraan, misalnya lagi jalan dan seterusnya. Ya? Dibawakan, kita lihat hadisnya. Silakan baca. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. إسماعيل بن أبي ويس، مالك بن أنس، ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، أبو محمد المديني. Iya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan bisanadihi, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, salah seorang sahabat yang masuk dalam kelompok sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkumpul pada Abdullah bin Amr bin As ilmu dan ibadah. Dia ahli ilmu dan abid, ahli ibadah. Ia meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa itu berhenti, fi hajjatil wada, pada hajjatul wada, di Mina, linnas, untuk manusia, yas'alunahu, mereka bertanya kepada beliau. Untuk manusia, yang disengaja Rasulullah SAW berhenti. Di sini tidak disebut berada di kendaraan, tetapi dalam riwayat yang lain di Kitabul Hajj disebutkan bahwa beliau berada di atas ontaknya, Biasa Bukhari seperti itu, judul bab begini, tetapi hadis yang dia bawakan tidak ada di situ. Beliau mengisyaratkan jalan yang lain di kitab yang lain, dalam kitab sahih beliau, karena hadis ini bertebaran di kitab sahih beliau, diulang-ulang oleh beliau. Pada sebagian riwayat dijelaskan bahwa Nabi SAW berada di atas kendaraannya dan beliau berhenti
agar manusia bertanya kepadanya. Faja'a rajulun faqala, lalu datang seseorang, dia bertanya, lam ash'ur fahalaqtu qabla an adhbaha. Saya tidak nyadar, saya tidak sadar, saya tidak tahu, jadi tidak sadar, saya mencukur, membotakkan rambut terlebih dahulu sebelum saya menyembelih. Di dalam ibadah haji ya. Faqala, kata Nabi SAW, izbah wala haram, sembelihlah dan tidak mengapa, ya tidak berdosa bagimu. Faja'a akharun faqala, lalu datang yang lain bertanya, lam ash'ur fanahartu qabla an armi. Saya pun tidak sadar, tidak tahu, lalu saya menyembelih sebelum saya melontar jamrah aqabah. Qala, beliau mengatakan, irmi wala haram, lontarlah dan tidak ada dosa bagimu, tidak mengapa. Fama su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haram. Maka Nabi SAW pada hari itu tidak ditanya mengenai sesuatu yang dikerjakan lebih dahulu atau diakhirkan, didahulukan atau diakhirkan, melainkan beliau mengatakan if'al wala haraj, kerjakan, gak apa-apa. Yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahr, hari Idul Adha, tertib ibadah haji itu pada tanggal itu, pertama melontar jamrah aqabah di Mina. Jamrah aqabah, jamrah yang besar. Yang kedua menyembelih, tertibnya yang dilakukan Nabi SAW. Yang ketiga mencukur, membotakkan rambut lebih utama, atau dipangkas rambutnya dari seluruh bagian rambutnya, tidak sedikit dia gunting, itu menyalahi sunnah. Itu perempuan dikumpulkanlah rambutnya semuanya ya, kemudian digunting seujung jari telunjuknya kan. Kalau laki yang lebih utama bagi yang umrah atau haji bagi tahallul yang kedua, haji tamattu ya, setelah umrah pangkas saja, jangan dibotakkan. Nanti pada tahallul yang kedua, Yaumun Nahr, dibotakkan lebih utama. Kalau tidak mau maka dipangkas dari seluruh bagian rambutnya. Setelah itu yang keempat, tawaf ziarah, tawaf ifadah. Itu tertibnya. Melontar, menyembelih, mencukur, tawaf ifadah. Kita lihat sahabat, acak sebagian sahabat. Pertama yang mengatakan, saya mencukur dulu sebelum menyembelih. Harusnya kan menyembelih dulu baru mencukur. Kata Nabi, enggak apa-apa, sembelih, wala haram. Tidak didahulukan atau diakhirkan boleh. Yang mana saja, yang empat itu acak, wala haram, mana yang mudah. Dan sekarang pun kita mengerjakan seperti itu. Kalau kita mau tertib ikutkan, ini lebih baik kita tertib ikut. Melontar, kemudian menyembelih. Kalau sekarang penyembelihan sudah diserahkan kepada pemerintah Arab Saudi. Kemudian kita mencukur, kemudian berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah, selesai pada hari itu ya, selesai pada hari itu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang alim menjawab pertanyaan manusia di mana saja yang mudah bagi dia. Nabi lagi di atas kendaraannya atau lagi berjalan, ketika akan berangkat ke masjid, orang bertanya sambil berjalan,
ketika pulang dari masjid berjalan atau berhenti sejenak di persimpangan jalan, orang mau bertanya tentang agama, boleh. Yang salah kumpul-kumpul di tepi-tepi jalan orang yang tidak alim, tidak ada orang alim di situ. Suka ngobrol-ngobrol pulang sholat misalnya, apalagi kalau pulang sholat kumpul di pinggir jalan ngobrol, nanti bahas masalah agama, jadi sesat nantinya karena tidak ada orang alim. Harus ini orang alim, besar yang bisa mengarahkan dia bertanya, ada hajatnya, ada hajatnya. Kalau ngumpul-ngumpul saja, ya kan suka ada lihat tuh orang ngumpul. Saya suka nasihati, mau ngapain ngumpul di sini? Ya ngobrol apa? Gak boleh, gak ada orang alimnya. Orang alim yang mau ditanya masalah agama boleh. Ya, ngumpul-ngumpul, ya kan, ngobrol kesana kemari, akhirnya jadi ceritain orang, jadi caci maki, nanti bahas politik, jadi caci maki pemerintah, jadi wah kemana-mana. Ntar bahas agama, yang satu bilang begini, yang satu berantem. Jahil ini tidak boleh. Asal muasal firqah-firqah sesat itu dari ngumpul-ngumpul orang-orang yang jahil. Lihat kelompoknya Ma'bad al-Juhani yang kemudian muncul firqah Qadariyah. Dia ngumpul. Kisahnya di Sahih Muslim, ya, Yahya bin Ya'mar menceritakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa di sana ada orang yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhani. Mereka bicara tentang ilmu, ceritakan itu kumpulan mereka itu. Tapi Ma'bad tidak bersandar kepada ahli ilmu, dia sendiri, dia yang ketuai. Ngumpul ada kelompoknya, bahas tentang agama. Dia bukan orang alim. Dia tidak menyandarkan, memulangkan kepada orang alim, para sahabat. Akhirnya muncullah pemahaman Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah tidak tahu sesuatu kecuali sebelum terjadinya, kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Wah, ini dikafirkan oleh para sahabat, oleh Ibnu Umar dan lain-lain sahabat. Begitu Ibnu Umar diberitahukan oleh Yahya bin Ya'mar tabi'in dan Humaid bin Abdurrahman, keduanya ini sengaja mencari sahabat ketika keduanya umrah atau haji untuk bertemu dengan seorang sahabat. Kemudian bertepatan mereka bertemu dengan Ibnu Umar di dalam masjid. Mereka tanyakan, lihat tabi'in dipulangkan kepada sahabat, beda dengan Ma'bad dan kawan-kawannya. Masih ingat cerita saya tahun 80-an, ada kelompok-kelompok di masjid bahkan itu, dengan kelompoknya dengan diketuai seseorang ikhwan, ada akhwat. Ketika didirikan salat dia tidak ikut, timbul paham. Di tangannya ada Al-Quran, tapi Al-Quran terjemahan. Ya, mereka jahil, tidak ngerti Al-Quran. Mereka tafsirkan sendiri. Muncullah tafsiran-tafsiran yang aneh. Akhirnya mereka tidak ikut salat berjamaah, mereka diserambi masjid, di teras seperti itu. Ngobrol, ngumpul, nggak ikut. Qomat ditegakkan, nggak ikut. Itu saya tegur. Kalau sudah qomat, saya buru-buru depan ikut salat berjamaah. Selesai saya tegur, kenapa nggak ikut salat? Mereka jawab, ketuanya jawab, kita meragukan imannya imam itu. Berarti mereka mengkafirkan imam itu, Pak Kiai yang jadi imam itu, Pak Kiai. Paling tidak meragukan. Jadi kan dia nggak ikut sholat, nggak ada di masjid bersama kelompoknya. Begitu tahun 80-an. Sekarang lebih dahsyat lagi.
dengan media, WhatsApp, grup WhatsApp. Wah, dikumpulkan orang. Nah, di tepi-tepi jalan kumpul apa. Akhirnya Nabi SAW melarang. Di sini Imam Bukhari memberikan bab yang berhak jawab, dia berhenti di tepi jalan untuk menjawab. Ada orang mau bertanya, gitu kan biasa dengan ulama. Kalau ada di masjid, mau pergi ke masjid diiringi, kemudian sambil tanya, atau pulang dari masjid mereka sambil tanya. Itu nggak apa-apa. Atau berhenti sejenak untuk menjawab pertanyaan orang. Itu nggak apa-apa. Ini dalilnya. Tapi ketika bukan orang-orang yang berilmu atau bukan para pelajar, kalau para pelajar ilmiah mereka muzakarah, saling mengingatkan untuk hafalan hadis, hafalan Quran. Iya. Ini orang-orang yang tidak tahu, kumpul, tidak tahu apa yang dibicarakan. Dia masuk pembicaraan dunia, nanti menceritakan orang, mencela orang dan lain sebagainya. Nah, ini terlarang, tidak boleh, nggak ada dalilnya. Gimana? Itu kan sering buat kelompok gitu. Ya. Hanya hati-hati ngumpul-ngumpul itu. Hati-hati. Nanti kumpul datang syaitan suruh bicara itu. Terutama bicara agama. Akhirnya masuk salah satunya bicara agama. Wah, yang lain senang mendengarkan. Nah, lama-kelamaan diangkat menjadi ketua Ma'bad al-Juhani modern. Begitu juga Jahab bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, itu punya kelompok-kelompok. Wasil bin Atha, itu kelompok-kelompok. Ingat kisah Wasil bin Atha, dia belajar sama Hasan bin Abil Hasan al-Basri, Hasan al-Basri. Ya? Lalu dia menyingkir dari majelisnya. Dia punya pertanyaan, punya jawaban tersendiri. Maka itu dikatakan oleh Hasan, dia i'tizal dari kita, maka terkenallah dengan mazhab Mu'tazilah. Tak asal mereka bersama kelompoknya di tepi masjid sana kumpul. Hasan Basri ngajar di masjid. Dapat pertanyaan, belum dijawab, Wasil sudah langsung menjawab. Menurut saya seperti ini. Kemudian dia minggir ke sana. Kata Hasan Basri, Wasil i'tizal, menyingkir dari kita. Sejak itu namanya Mu'tazilah. Dia bersama kelompoknya di masjid, di tiang-tiang masjid sama kelompoknya. Muncullah mazhab Mu'tazilah. Begitu awalnya. Karena itu ini orang alim. Maka Imam Bukhari memberikan judul bab al-futyah, babul futyah. Futyah itu bersoal jawab. Hati-hati, bersoal jawab itu fatwa. Wahwa jadi siapa? Mufti. Ya, Al-Hafiz mengatakan orang alim, jadi adal alim. Orang alim. Ia berada di kendaraan, yakni menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Dan selain dari kendaraan, boleh kalau orang alim. Tapi ngumpul-ngumpul yang bukan alim di pinggir jalan, pulang dari masjid kita ngumpul bahas, wah ini berbahaya. Begitulah asal muasal firqah-firqah sesat. Mereka berkumpul, berkelompok. Itu tadi Ma'bad al-Juhani, kemudian Jahab bin Sofwan ada kelompoknya, dia bersama Ja'ad bin Dirham, Bishr al-Marisi ada kelompoknya, begitu Wasil bin Atha, semuanya ada kelompok-kelompok dengan pengikutnya. Mereka ngebahas agama, padahal ilmunya tidak cukup. Akhirnya buat mazhab tersendiri. Itu saya kadang-kadang menasihati kalau orang kumpul anak-anak pulang masjid, ngapain antum? Itu bicara-bicara agama ya. Jangan orang-orang alim tanyakan pada orang yang mengetahui. Tanya, itu bicara, iya ngaku bicara agama. Wah, kan? Lalu siapa antum tidak ada yang ngerti agama?
Dia jadi kesana kemari. Bicara apa lagi? Bicara dunia. Nanti bicara dunia, nanti bicara ini, bicara itu. Masuk ke politik. Wah, caci maki sana sini. Luar biasa. Hati-hati. Lihat bab ini. Lihat orang alim memberikan judul babul futyah. Wa huwa mufti, wa huwa itu muftinya, orang alimnya. Boleh di mana saja dia ketemu orang alim, ketemu ini, kalau ada persoalan mau ditanyakan, ditanyakan. Berhenti di tengah jalan, berhenti di tepi jalan, tanya apa mau tanya, lagi di kendaraan, lagi di pesawat, lagi di kereta, lagi di mana saja, lagi mau berangkat ke masjid, pulang dari masjid, berhenti sejak tanya apa saja pembicaraan din. Ini dia maksud bab itu. Karena itu Imam Bukhari menjadikan langsung melanjutkan perkataannya ala daba wa ghairiha, dan selain dari kendaraan, selain di kendaraan, berarti di mana saja, ada di masjid, ada di jalan, ada di kendaraan, lagi jalan, lagi macam-macam, boleh berfatwa. Seperti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, sengaja beliau berhenti untuk manusia bertanya kepada beliau. Bukan bikin kelompok-kelompok, keasikan gitu. Jadi ada rutinitas, ada majelisnya. Pulang sholat di kita sini kumpul. Orang-orang jahil berbahaya. Nasihatin. Mana antum? Itu mengatasnamakan sunnah. Berbahaya kalau begini. Bubar. Masing-masing pulang. Kalau ada orang alim, ada antum tanya agama, tanya sambil jalan, sambil pulang ke masjid, pulang ke rumah, berangkat ke masjid, di mana saja. Jangan antum ngumpul-ngumpul sesama antum bicara agama. Antum nggak tahu apa-apa nantinya. Bahas segitu, wah itu berbahaya. Beda kalau itu pelajar ilmiah yang sudah mapan punya qawaid. Itu pun harus hati-hati. Nanti kalau dia kumpul dengan orang-orang awam akan mengangkat dia jadi mufti. Wah, muncul lagi paham-paham yang aneh-aneh. Harus disesuaikan dengan ilmunya, bertahap, selalu bertambah terus itu. Nah, lihat ya, ini bab menarik sekali dan jadi pelajaran bagi kita, kawan-kawan. Jangan ngumpul-ngumpul, bikin-bikin kelompok. Terbahas agama, akhirnya ngelantur ke sana kemari. Dan itu memang firqah-firqah dari situ. Keluar nanti paham-paham yang aneh. Ayat tafsirkan ayat menurut saya, sudah pakai menurut lagi. Menurut saya seperti ini. Menurut saya hadis ini begini. Oh, Allah Akbar. Ini Ibnu Hajar ini. Itu dia. Ada syaitannya, pasti ada syaitannya. Ada syaitannya. Syaitan yang mana? Karena syaitan itu sangat cinta kalau seseorang itu sesat di dalam agamanya. Karena kesesatan di dalam agama akan merusak kehidupan kaum muslimin. Terkenal perkataan Sufyan Ats-Tsauri bahwa bid'ah lebih dicintai iblis dari maksiat. Maksiat dicintai iblis, bukan tidak dicintai, dicintai iblis. Tapi bid'ah lebih dicintai iblis. Karena maksiat ditaubati. Maksiat orang melihat di maksiat. Anak-anak muda itu nongkrong-nongkrong, gangguin orang, cerita ini, teriak-teriak, maksiat. Ini nasihati, Allah berikan rahmat, dia taubat. Ini bikin kelompok-kelompok ngomong agama, ada lebih dicintai iblis. Ini orang-orang bodoh. Masuk syaitan, keluar pendapat. Ayat ini menurut saya begini. Ini Bishr al-Marisi, Ja'ad bin Dirham, seperti itu. Ja'ad bin Dirham, Wasil bin Atha. Lihat Wasil bin, di depan gurunya tidak ada adab sama sekali.
Dia langsung sebelum gurunya menjawab, menurut saya begini, langsung pergi. Lihat akhlaknya buruk sekali. Di hadapan orang ini di masjid, masing di masjid dia di sana. Bikin halqa sendiri. Jadilah firqah baru Mu'tazilah. Dia pendirinya. Dengan Ma'bad al-Juhani, Ja'ad bin Dirham. Kemudian Jahm bin Safwan gabung dengan Ja'ad bin Dirham. Kemudian Bishr al-Marisi, tokoh-tokoh besar ahli bid'ah dan seterusnya. Begitu awalnya. Jahil, bodoh. Bodoh. Dia Jahm bin Safwan ketika dia didatangi oleh orang-orang ateis. Kamu mengaku bahwa Tuhan itu ada. Pernahkah kamu mendengar suaranya? Pernah melihat, mendengarnya, merasakannya? Bingung Jahm. Karena dia bodoh. Tidak sanggup menjawab. Selama 40 hari dia tidak menyembah Allah. Dia mau berikan jawaban. Lalu dia berikan. Tanya lagi kaum ateis ketemu lagi. Selama 4 tahun tidak sholat kalau tidak salah. Tidak sholat. Saya agak lupa ya. Coba dicek. Saya pernah tulis di kitab Syarah Aqidah Salaf. Dilihat di situ teksnya. Kalau saya tidak salah, coba lihat. Kitab Syarah Aqidah Salaf. Lalu dia datang kepada orang ateis ini. Setelah 4 hari dia tidak sanggup menjawab. Ini mana bukti adanya Allah? Kamu pernah melihat nggak? Enggak. Pernah mendengar nggak? Enggak. Suaranya nggak pernah. Merasakan nggak? Enggak. Gitu. Bagaimana buktinya? Bingung dia. Dia minta waktu pada orang-orang ateis ini untuk menjawab pertanyaannya. Akhirnya dia menemukan jawaban. Dia balik bertanya. Kamu ngakui adanya akal, pernah ngelihat akal, pada mungkin gitu lagi. Orang ateis bilang enggak juga. Begitu juga Allah. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak ini, tidak itu, tidak itu. Habis semua nama dan sifat Allah. Muncullah paham Jahmiyah. Beda dengan Abu Hanifah ketika didatangi juga oleh orang ateis. Minta bukti adanya Allah. Dijawab oleh Abu Hanifah, orang berilmu. Jawab. Yang sampai orang ateis itu masuk Islam. Jahat bodoh. Dia pakai akalnya yang sakit. Akalnya yang tidak lurus. Akalnya yang penuh dengan syubhat. Jawabannya pun salah. Dia tidak bisa menjawab. Beda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah imam. Orang alim besar. Ya, akhirnya muncul paham Jahmiyah. Itu juga belajar, penting belajar untuk diri dulu. Ya, begitu. Ya. Saya terangkan ini karena kadang-kadang saya melihat dan saya langsung panggil nasihati. Ngapain? Di pinggir jalan, kumpul habis pulang sholat misalnya. Ngapain? Ngobrol apa sih? Pasti ngobrol agama. Iya, nggak ada yang ngerti antum. Nanti bahas apa nih yang ngebahas? Itu jadi rutinitas. Setiap pulang sholat subuh atau pulang sholat maghrib, nongkrong dulu. Akhirnya ngalur ngidul, ngobrol. Berbahaya. Sehari, 2 hari, 3 hari. Ayo kita kumpul di satu tempat, kumpul. Gak ada orang alimnya. Pelajarnya aja gak ada. Pelajar ilmiah yang bisa menegur mereka, mengarahkan, gak ada. Akhirnya sudah. Wah, ini kata Ustadz ini begini. Kalau menurut saya sih, kalau sudah menurut Pak, yang lain kawan-kawannya dengar, wah bagus. Besok kita ngumpul lagi yuk. Ngumpul lagi. Bahas lagi 1, 2, timbul jadi Ustadz.
Jadi Ustaz, rekam masuk YouTube, masuk YouTube. Kan begitu. Itu awalnya Ustaz. Makan itu banyak perwai itu. Langsung berpendapat. Padahal dia belum cukup untuk itu, untuk tampil. Belum cukup untuk bicara tentang ilmu-ilmu yang besar, ilmu-ilmu yang ada tahapannya. Begitu. Ini melampaui batas. Mufti hampir rata-rata itu ustaz-ustaz yang tidak punya kemampuan cukup itu bersoal jawab. Itu fatwa. Ini kan babul futya, tapi di sininya ada soal jawab kan Nabi. Itu menunjukkan bahwa fatwa itu bersoal jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, hati-hati gitu juga kalau pulang taklim apa, jangan ngumpul-ngumpul, bubar sudah, pulang masing-masing. Kalau menunggu sholat ya udah di sini masing-masing, ngobrol-ngobrol mau ngapain, mau pulang. Nggak ada majelis yang kedua, ketiga. Majelis satu ini selesai, bubar. Dan Nabi SAW pernah melihat sahabat kelompok sana, kelompok sini, kelompok sini. Kata Nabi, "Mali arakum izin." Mengapa saya melihat kamu bercerai-berai, menyatu? Itu saya tidak boleh, dilarang dalam hadis sahih itu. Di kitab saya Jannah, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Iya, Imam Muslim. Mali arakum izin. Ain zai ya nun izin. Kenapa aku lihat kamu bercerai-berai, kelompok-kelompok? Ya, itu. Nah, sejak itu para sahabat kalau selesai majelis atau apa sudah pulang. Itu lagi safar kalau tidak salah kejadian itu. Nah, bersatu. Satu. Nah, ini majelis. Selesai majelis, jangan ada majelis kedua, majelis ketiga. Pulang. Saya antum dekat waktu zuhur menunggu sholat masing-masing. Ya, begitu. Saya menasihati apa yang saya tahu dan saya pengalaman untuk itu. Dari tahun 80-an saya banyak menemukan kelompok-kelompok seperti itu dan tersesat. Ilmunya tidak tambah karena dia langsung tidak mau belajar lagi, tidak bertanya kepada ahli ilmu, bahkan ahli ilmu dijadikan musuhnya, dijadikan lawannya. Keluarlah aneh-aneh. Akhirnya muncul, apalagi kalau sekarang. Wah, sekarang cepat, sudah ada media, dulu nggak ada. Dulu buat halqah di masjid-masjid, di serambi masjid itu, di rumah-rumah kumpul, gara-gara seperti itu. Ya. Terus Babu man ajaba futya bi isyaratil yadi wa ra's. Orang yang maksud orang di sini tentu orang alim, mufti, menjawab fatwa yakni pertanyaan yang ditanyakan kepadanya bi isyaratil yadi wa ra'si, dengan isyarat tangan dan kepala. Ini boleh ya, dia nganggut ya, boleh. Terus حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومأ بيدي قال لا حرج وقال حلقت قبل ان اذبح فاومأ بيدي ولا حرج. siapa? Musa bin Ismail. Musa bin Ismail At-Tabudaki Uhayb bin Khalid
أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني عكرمة مولى ابن عباس. Iya, barakallahu fiik. Musa bin Ismail, guru Imam Al-Bukhari, Musa bin Ismail At-Tabuzaki, Kadzal Kaf, Wuhaib Ibn Khalid, Ayub Sakhtiyani, yani Ayub bin Abi Tamimah, Ikrimah Maula Ibn Abbas. An Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatihi faqala. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di dalam hajinya, yakni haji beliau haji hanya sekali, Hajjatul Wada, yang terkenal dengan nama Hajjatul Wada. Faqala, maka beliau berkata, ditanya, faqala, maka orang yang bertanya itu mengatakan, ya, maka orang itu bertanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di waktu beliau menunaikan ibadah haji oleh seseorang. Pertanyaannya, zabahtu qabla an armiya fa awma'a bi yadihi qala la haraj. Qala, tanya lagi, wa halabtu qabla an azbaha fa awma'a bi yadihi wa la haraj. Aku menyembelih sebelum melontar, maka beliau berisyarat dengan tangannya, yakni membolehkannya. Maknanya wala haraj. Atau beliau mengumpulkan antara isyarat dengan ucapan. Yang lebih tepat adalah wallahu a'lam, beliau berisyarat. Di waktu yang lain mungkin beliau menjawab. Ada ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau berisyarat dengan tangannya dan juga mengucapkan dengan lisannya wala haraj. Wa halaqtu qabla an azbaha fa awma'a bi yadihi. Asy-syahid di sini, orang itu mengatakan, yakni orang lain, aku mencukur sebelum menyembelih, maka beliau berisyarat dengan tangannya, membolehkannya dan mengatakan tidak mengapa. Terus حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله وما الحرج؟ فقال هكذا بيدي، فحرمها كأنه يريد القتل. المكي بن إبراهيم بن بشير التميمي، حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي، سالم بن عبد الله بن عمر. Al-Makki bin Ibrahim, yakni salah seorang pembesar, guru besar Al-Imam Al-Bukhari, salah seorang guru besar Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Salim. Ini saudaranya Hamzah. Salim anaknya Abdullah bin Umar. Ya, sekarang ia tidak meriwayatkan dari abahnya, bapaknya, tapi ia meriwayatkan dari sahabat yang lain. Qala sami'tu Aba Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqbadul ilm, diangkat ilmu itu. Nanti akan dijelaskan di dalam hadis ke-100, ini hadis ke-85, dijelaskan bahwa ilmu itu diangkat, maksudnya para ulama diwafatkan. Wa yadhharul jahlu wal fitan, dan akan tampak nyata kejahilan. Ya pasti ketika ulama mati, maka ilmu itu berangkat bersama ulama ke kuburnya, ya? Dan hilanglah ilmu. Kalau hilang ilmu,
maka yang ada apa? Kejahilan. Ketika kejahilan ada, maka fitan pun akan terjadi banyak sekali. Fitan maksudnya kekacauan demi kekacauan. Wa yakthurul harju, dan akan banyak sekali al-harju. Qila, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, wa mal harju? Apa al-harju itu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa al-harju itu? Faqala, beliau menjawab, hakadha biyadihi faharrafah. Beliau menjawab syarat dengan tangannya. Maksudnya apa? Pembunuhan, sembelih. Dan dulu kalau dibunuh beli. Ka'annahu yuridul qatl, seolah-olah beliau mengisyaratkan terjadinya pembunuhan. Jawaban dengan tangan, orang paham. Terus Suhail baca. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثني هشام عن فاطمه عن اسماء قالت اتيت عائشه وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فاشارت الى السماء فاذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فاشارت برأسها أي نعم فقمت حتى علاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد. ثلاثة فيقال نم صالحا قد عرفنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت موسى بن إسماعيل التبوذكي وهيب بن خالد هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر ابن زبير. Ya. Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya tadi sama. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya At-Tabuzaki. Kemudian Musa bin Ismail At-Tabuzaki meriwayatkan dari syekhnya Wahib bin Khalid. Qala, dia berkata, haddatsana Hisham. Hisham di sini Hisham bin Urwah bin Zubair, ya. An Fatimah, dari Fatimah. Fatimah di sini binti Munzir bin Zubair, yakni istri dari Hisham. Itu suami meriwayatkan dari istrinya. Ini keluarga ahli hadis semua. Berarti dia meriwayatkan Asma. Asma adalah neneknya. Karena Hisham anak Urwah, Fatimah anaknya Munzir. Urwah dan Munzir anaknya Zubair bin Awwam. Berarti Hisham dan Fatimah saudara sepupu misanan, anaknya pamannya. Fatimah itu anak dari paman Hisham, dia menikahinya. Dan Fatimah juga perawi hadis, yang meriwayatkan hadis. Kadang-kadang suaminya meriwayatkan dari istrinya. Suaminya meriwayatkan dari istrinya, Fatimah.
An Asma, dari neneknya, yaitu nenek Hisham dan nenek dari Fatimah. Qalat, berkata Asma di sini adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhum jami'an. Qalat, berkata Asma, ataitu Aisyah wa hiya tusalli. Aku datang kepada Aisyah dan ia sedang salat, bermakmum pada Nabi yang berada di masjid sedang salat. Fakultu, aku bertanya. Berarti boleh bertanya kepada orang yang sedang salat kalau ada hajat, bukan ngobrol, bukan ngomong. Fakultu, ma sya'nun nas, ada apa manusia ini? Fa asyarat ila sama, maka Aisyah berisyarat ke langit, isyarat ke langit. Fa idzan nasu qiyamun, maka tiba-tiba saya melihat manusia sedang berdiri salat, bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Aisyah mengatakan subhanallah, yakni memuji Allah, kebesaran Allah. Qultu, aku bertanya lagi, ayatun, yakni ada tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, dikhawatirkan azab Allah akan turun. Fa asyarat bi ra'siha. Kemudian Aisyah lagi salat berisyarat dengan kepalanya gitu. Na'am, maksudnya iya, ayatun, sedang terjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, dikhawatirkan azab akan turun. Faqumtu, kata Asma, aku pun berdiri salat, hatta tajallani al-ghusyu, sehingga aku hampir pingsan. Dari sini keluar hukum bahwa hampir pingsan tetapi otak, akal masih berfungsi, sadar, tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah tidur lelap atau pingsan tidak sadar dibatal wudu. Karena itu hadis ini nanti akan diulang oleh Al-Imam di bagian Kitabul Wudu, dan akan diulang lagi di salat gerhana, dan diulang lagi, terus menerus Al-Imam mengulang, karena dari hadis ini banyak sekali dikeluarkan ahkam hukum. Ya, faj'altu asubbu ala ra'si al-ma, lalu aku pun menuangkan air ke kepalaku supaya seger. Fahamidallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, wa asna alaihi, dan menyanjung kepada Allah. Jadi biasa beliau bertasyahud dan mengucapkan khutbatul hajah. Qala, beliau bersabda, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, yang tidak diperlihatkan kepadaku, illa ra'aituhu, melainkan aku melihatnya fi maqami, di tempatku ini. Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku oleh Allah, melainkan Allah memperlihatkannya kepadaku di tempatku ini, di dinding masjid itu tergambar neraka dan surga. Hatta al-jannatu wan nar, sampai
Jannah dan nar, surga dan neraka diperlihatkan kepadaku. Kemudian wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fi kuburikum, sesungguhnya kamu nanti akan diuji di kubur-kubur kamu. Ada soal jawab munkar dan nakir. Misla au qariban, seperti atau kurang lebih seperti la adri. Ini mungkin Fatimah yang mengatakan la adri ayya dzalika qalat Asma, atau sebagian rawi, saya tidak tahu yang mana yang dikatakan Asma, yakni apakah misla atau qariban min fitnatil masihid dajjal, yakni kamu nanti di kubur-kubur kamu ketika kamu mati akan diuji seperti ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Berarti besar sekali ujian di dalam kubur itu, disamakan dengan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Yuqalu, maka dikatakan, ditanya di dalam kubur, ma ilmuka bihadzal rajul, apa ilmu, pengetahuanmu tentang laki-laki ini? Semua manusia ditanya, orang kafir, orang mukmin, tanya. Ma ilmuka bihadzal rajul, menunjukkan bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sangat terkenal, sangat masyhur. So kalau tidak terkenal tidak mungkin ditanya dalam kubur. Ma yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul, apa ya ilmumu tentang laki-laki yang terkenal ini, itu maksudnya. Fa ammal mu'min awil mukin la adri bi ayyihima qalat Asma, adapun orang mukmin atau orang yang mempunyai keyakinan, keimanan juga maksudnya, atau sebagian rawi barangkali Fatimah, saya tidak tahu apa di antara dua kalimat yang diucapkan Asma, al-mu'min atau al-muqin, al-mu'min atau al-muqin. Fayaqulu, orang mukmin akan menjawab, huwa Muhammadun, dia laki-laki yang terkenal itu adalah Muhammad. Huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, dia datang kepada kami dengan membawa bayyinat, mu'jizat dan huda dan hidayah. Fa'ajabna, maka kami pun mengijabahkannya, mengimaninya. Wattaba'na, dan kami mengikutinya. Huwa Muhammadun, dia Muhammad. Diulang sampai 3 kali orang mukmin itu menjawabnya. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang mukmin itu, nam salihan, tidurlah dengan baik. Ini sebaik-baik, senikmat-nikmat tidur di dalam kubur itu. Senikmat-nikmat tidur. Nam salihan, tidur dengan baik. Dalam hadis yang lain, tidak ada yang membangunkannya kecuali orang yang paling ia cintai, yang ia senang. Qad alimna in kunta la mungkinan bihi, sungguh kata malaikat munkar dan nakir, kami tahu sesungguhnya engkau termasuk orang yang yakin, mungkinan bihi, yakin yakni beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal munafiqu awil murtab, adapun orang munafik, dalam hadis yang lain orang kafir. Di sini awil murtab, orang yang ragu-ragu, yakni munafik. Dia akan menjawab, la adri ayya dzalika qalat Asma. Kembali rawi mengatakan, saya tidak tahu yang mana yang diucapkan Asma, al munafik awil murtab, itu sama saja sih ya. Fayaqul, lalu dia ditanya, apa ilmumu tentang laki-laki yang sangat terkenal ini? Dia menjawab, la adri, saya enggak tahu. La adri, la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fa qultu. Saya mendengar manusia mengatakan sesuatu tentang laki-laki ini, lalu saya ikut mengucapkannya.
Ada yang kufur, ada yang mencelanya, dan sudah saya ikut manusia mengucapkannya. Di hadis yang lain diperintah dipukul di antara kedua telinganya, barangkali sini, ini dua telinga. Lalu ia berteriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh makhluk yang ada di sekitar kubur kecuali jin dan manusia. Dalam hadis yang lain, itu bisa baca hadis-hadisnya di sebagian kitab saya, kitab Syarah Aqidah Salaf, kitab Manhaj, kitab Al-Masail. Banyak sekali saya sering mengulang-ulang tentang azab dan nikmat kubur yang hadisnya mutawatir tapi diingkari oleh Mu'tazilah yang dahulu dan Mu'tazilah yang sekarang. Malaikat memerintahkan agar bumi menghimpitnya sehingga patah-patah tulang-tulang, dan senantiasa ia diazab seperti itu sampai pada hari dibangkitkan. Adapun yang orang mukmin tadi disuruh tidur, dia minta kepada malaikat agar dia bisa kembali memberitahu kabar gembira kepada ahlinya. Biasanya seseorang kalau dapat kabar gembira kan dia senang ingin pulang memberitahukan anak istrinya. Dengan malaikat gak bisa. Tidur seperti tidurnya pengantin. Tidurnya pengantin. Di hadis yang lain ada tambahan. Hadis itu satu dengan yang lain saling mengisi, bukan saling bertentangan. Satu dengan yang lain saling mengisi. Tidurlah seperti tidurnya pengantin, kata malaikat. Tidak ada yang membangunkannya kecuali orang yang dia cintai, istrinya. Bangun-bangun mas, sudah pagi kan gitu biasa. Bangun kan begitu, ya kan? Itu tidur seperti tidurnya pengantin. Berarti nikmat tidurnya pengantin itu. Dan ini lebih nikmat lagi tidur dalam kubur itu. Nikmat. Nam salihan, kata malaikat. Tidur salihan, tidur dengan baik. Enggak ada gangguan, enggak ada ngigo atau ngigo, enggak ada ini. Nikmat tidurnya terus tidak terasa, tahu-tahu sudah hari kebangkitan. Adapun ruhnya, ya ruhnya melayang kemana sesuai dengan ketinggian dia, si mayit itu. Ya, itu. Bagaimana kalau orang mukmin yang berdosa, ya dia diazab dalam kuburnya sesuai dengan tingkat kesalahan dan dosanya, dan itu sebagai penghapus dosa dia atau salah satu penghalang bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Ini orang yang terancam neraka tidak langsung kontan dia masuk neraka, ada mawani'nya, kata Ahlus Sunnah, penghalang-penghalangnya yang menghalangi dia untuk masuk ke neraka. Di antaranya adalah dia diazab di dalam kuburnya, sehingga selesai Allah mengampunkan, selesai terkena bala di kuburnya, terazab sesuai dengan dosanya, atau dia ditimpa musibah di dunia, atau dimohonkan ampun oleh orang-orang mukmin dan seterusnya, atau dia mempunyai hasanat yang banyak sekali, yang besar, sehingga menghapuskan sayyiatnya, sebagaimana firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Terus satu bab lagi. Babu tahriq Nabi sallallahu alaihi wasallam wafd Abdul Qais ala an yahfazul iman wal ilma wa yukhbiru bihi man wara'ahu. Perintah untuk menghafal, menjaga. Nanti ada bab tersendiri, ilmu itu perlu dihafal selain ditulis. Bab tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafd Abdul Qais. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam menggemarkan,
menganjurkan kepada utusan Abdul Qais ala an yahfadhu al-iman wal ilm, agar mereka menjaga, menghafal al-iman dan ilmu, dipelihara betul-betul. Wa yukhbiru man wara'ahum, dan memberitahukan orang yang di belakang mereka. Jadi belajar itu harus sungguh-sungguh, tidak santai, agar kita hafal, tahu, paham, hafal. Maka Nabi memerintahkan ayyahfadhu al-iman. Apa itu keimanan? Yang dibawakan hadisnya nanti Nabi SAW mengajarkan apa itu iman kepada utusan Abdul Qais, agar mereka berilmu, tahu, dan nanti mengajarkan. Berarti orang yang mengajarkan itu harus orang yang berilmu, tahu, paham ilmu dulu, hafal, tahu dia. Ini bab menarik sekali, bicara tentang ilmu. Terus. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. Berkata Malik bin Huwairis, ini hadis mu'allaq, nanti akan dimausulkan oleh al-imam di bagian kitab salat, ini kitabul adzan yang panjang sekali, yang terkenal dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Malik bin Huwairis bersama kawan-kawannya datang dari negeri Yaman ke Madinah untuk belajar kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada mereka selama 20 hari kurang lebih. Kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka, irji'u, pulanglah, yakni ke negeri kamu, ila ahlikum, kepada keluarga-keluarga kamu, fa'allimuhum, ajarkan mereka. Yakni kamu sudah memiliki ilmu, ajarkan mereka selain mengamalkan ilmu. Terus حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار نضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخبز من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحدة والمزمة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. الشاهد rawinya mau dijelaskan? محمد بن بشار بن عثمان العمري البصري أبو بكر البندار محمد بن جعفر شعبة بن الحجاج أبو جمرة الطبري اسمه عمران. bukan Abu Jamrah Nasr tadi. Nasr Imran. Iya betul, Nasr bin Imran. Barakallahu fiik. Muhammad bin Bashar, guru al-Imam al-Bukhari dan membesarkan al-Imam al-Bukhari, yakni mengagungkannya, memuliakannya, sangat
memuliakan Imam Al-Bukhari dan mengetahui kealiman Al-Bukhari, ketinggian ilmunya dalam ilmu hadis. Yani ulama itu, bahkan imam besar itu kalau ada Bukhari itu getar. Kalau dia tahdis ada Bukhari di situ, dia sampai dia melirik ke Bukhari, ada koreksi atau tidak gitu. Sampai begitu Bukhari, yakni tinggi sekali ilmu hadisnya. Itu para imam gentar kalau ada Bukhari duduk di majlisnya, tahdis riwayat hadis bulan kaza hadatsana, dia melirik ke Bukhari, ada komentar atau tidak. Itu ma'ruf. Kalau nggak ada komentar, selamat. Mereka takut kalau ditaklik oleh Bukhari. Terus kadang-kadang tanya, ya Abu Abdillah begini biar benar, begitu. Ya, nah, yang sangat diantara yang sangat memuliakan Muhammad bin Bashar yang lakabnya Bundar. Haddatsana Bundar, ini lakab. Namanya Muhammad bin Ja'far tadi sudah dijelaskan. Syu'bah bin Abu Hamzah tadi, Nasr bin Imran, dia penterjemah Ibnu Abbas, yakni yang menjelaskan perkataan Ibnu Abbas. Kan orang yang datang pada Ibnu Abbas nggak perlu diterjemahkan karena orang Arab, butuh penjelasan. Maksud Ibnu Abbas begini loh, gitu. Ya, dia penterjemah baina Ibnu Abbas wa baina nas. Faqala inna wafda Abdul Qais atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala manil wafdu atau manil qaum, dan seterusnya. Kita pernah membahasnya dan membacanya di bagian Kitabul Iman. Nah, di sini diulang lagi di sini di bagian bab ilmu. Asy-syahid ialah perkataan atau sabda Nabi SAW setelah mengajarkan keimanan kepada utusan Abdul Qais. Beliau mengatakan ihfaduhu, hafalin, jaga. Wa akhbiruhu man wara'akum, beritahukan orang yang di belakang kamu, pada kaum kamu. Begitu pertebaran ilmu itu tersebar luas setelah dia tahu. Barangkali ini ikhwan sampai di sini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.